Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menikmati kehidupan kami di hari ini. Terlebih kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi realita dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 dengan perikop pembacaan percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, maka tema kita hari ini, berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dari percakapan ini mengarahkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dari perempuan Samaria ini yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub di daerah Samaria yang bernama Sikar. Perempuan Samaria ini mempunyai latar belakang hidup yang penuh dengan dosa. Ketika kita baca dari bagian firman Tuhan ini, maka kita tahu di mana ketika Yesus berbicara dengan perempuan ini, dan Yesus mengenal dan mengetahui akan latar belakang kehidupannya, sehingga Yesus menyampaikan kepada perempuan ini. Perempuan ini mempunyai latar belakang hidup yang penuh dengan dosa, karena dari bagian firman Tuhan dikatakan bahwa dia memiliki beberapa suami. Tetapi itu bukan suami sahnya, sehingga itu berarti bahwa perempuan Samaria ini dia punya latar belakang hidup yang penuh dengan dosa. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus dan percakapannya dengan Yesus, ia diselamatkan. Ia diselamatkan karena perempuan ini mengakui apa yang sedang ia jalani.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika perempuan Samaria ini mengakui, maka ia diselamatkan. Kemudian perempuan Samaria ini bersaksi dengan berani dan tanpa malu akan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, sehingga banyak orang Samaria percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari bagian firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita pun kita tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, kita mau datang mengakui setiap dosa kita, lalu mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Ketika dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan kepadanya, maka dia memberi diri. Ketika Yesus menyelamatkannya, dia memberi diri dan juga mau menjadi saksi. Dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dia pergi lalu memberitakan apa yang sedang ia alami kepada orang Farisi, dan mereka kembali melihat apa yang ia sampaikan. Dan benar sekali bahwa orang-orang Samaria ini bertemu dengan Yesus, dan kemudian mereka meminta Yesus untuk tinggal 2 hari bersama dengan mereka, sehingga orang-orang Samaria ini juga menjadi percaya. Itu berarti Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini, orang-orang ini mereka tidak melihat latar belakang dari perempuan ini, tetapi apa yang disampaikan itu karena dia sendiri berjumpa, dia sendiri bercakap, atau dia sendiri berbicara dengan Yesus, sehingga apa yang disampaikan itu mereka dengar, orang-orang Farisi lainnya mendengarkan, dan mereka pergi melihat, dan benar sekali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, hal terpenting dalam kehidupan kita ialah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat dan tidak kembali lagi kepada dosa, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Bertobat dan memberi diri untuk menjadi saksi, untuk memberitakan apa yang ia alami, ia lihat kepada orang lain, dan orang lain juga menjadi percaya. Bertobat dan memberi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, kita dapat menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita yang luar biasa. Ketika kita bersaksi kepada orang lain tentang siapa itu Tuhan, itu berarti bahwa kita sendiri telah mengenal, telah mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan lalu kita bersaksi kepada orang lain, kan tidak mungkin. Kita harus percaya dulu, kita harus mengenal Tuhan, mengalami kuasanya dalam kehidupan kita, lalu kita bisa bersaksi kepada orang lain, maka orang lain pun menjadi percaya. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dari kesaksian kita, orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih, kita telah dianugerahi hidup dari Allah di dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita harus menjadi berkat. Lewat hidup kita, tindakan kita, tutur kata kita, dan juga kita dapat mengabarkan berita keselamatan Injil Tuhan Yesus dengan berani kepada banyak orang, seperti perempuan Samaria ini, sehingga melalui kesaksian banyak orang menjadi percaya. Tetapi dalam bagian firman Tuhan juga dikatakan bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu berarti kita sungguh-sungguh memberi seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar kita datang beribadah, setelah itu kita pulang dan kita hidup seperti biasanya. Tetapi ketika kita memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah hidup kita menjadi berkat. Ketika kita menyembah Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami di hari ini lewat channel Klavos Sukacita. Biarlah hari-hari hidup kami hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat, biarlah kami juga menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Belajar dari perempuan Samaria yang mengakui dosa dan mau bersungguh-sungguh mengikuti Yesus. Biarlah kami juga ketika melakukan dosa, kami datang kepada Tuhan, meminta ampun, dan tidak lagi kembali kepada dosa yang sama. Tetapi kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini, dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, Tuhan memberkati. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi hidup atau firman-Mu realita di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.